Matius 6 ayat 33. Kalau boleh disajikan, ya kita baca semua ya. Diucapkan, diperkatakan, jangan dalam hati, kakean batin, saudara ya. Sekarang waktunya untuk diungkapkan. Siap ya? Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam hidupnya. Ingat ya, ada 5M kunci bahagia. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu persilakan duduk kembali. Oke. Saudara aku dikasih Tuhan, kalau saudara suka judul atau tema khotbah, saya akan sharing tentang the priority of our life. Prioritas hidup kita. Saya datang bukan mengatasnamakan nama sebuah bank tertentu yang bank-bank papan atas menampilkan program tentang memberikan prioritas kepada para nasabahnya. Tapi saya datang atas dasar kebenaran firman Tuhan yang Yesus sendiri mengajarkan kepada kita. Orang hidup itu nggak boleh sembarang mengalir, saudaraku. Orang hidup itu harus ada tujuannya, harus ada yang dinomor satukan. Ya, saya sekarang sudah tinggal di Jakarta dan tadi mendarat di airport, saudaraku, langsung singgah sebentar ke satu tempat, tapi dari airport langsung kemari. Dan saudaraku, di Jakarta saya ketemu beberapa orang, kalau ditanya misalnya, gimana pekerjaanmu? Mereka bilang, mengalir saja. Gimana pelayananmu? Ya, mengalir saja. Saudaraku, hati-hati saudaraku. Kita hidup ini gak boleh sembarang mengalir. Kalau yang ini boleh, kalau yang ini boleh mengalir. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Sudah tahu apa itu? Bengawan Solo dindak dingdung dintak dingdung dintak dingdung dintak dingdung. Silakan Bengawan Solo airnya mengalir sampai ke laut. Tapi hidup saudara dan hidup saya tidak boleh sembarangan. Nanti saya kasih nada ya, kamu diam aja, nanti tanganmu gemeter lalu ngiringi saya terus. Ada ungkapan berkata begini, the greatest tragedy in our life is not a death. Tragedi terbesar dalam hidup itu bukanlah kematian, sekalipun kematian menyisakan kepiluan kesedihan yang mendalam. Tapi tragedi terbesar adalah life without, nah ini dia. Ya, kalau orang hidup tanpa tujuan. Life without a purpose. Hidup tanpa tujuan itu tragedi, saudaraku. Tapi yang kedua ini juga nggak kalah penting. And also the greatest mistakes in our life is life without prioritization. Kesalahan terbesar dalam hidup manusia adalah hidup tanpa prioritas, alias tadi itu mengalir saja. Nah, Yesus mengajarkan kepada kita lewat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Dia berkata, seek first the kingdom of God and righteousness. Cari dahulu. Nah, ini bicara tentang prioritas. Bukan cuma prioritas biasa, tapi harus jadi prioritas puncak dalam hidup setiap kita. Yang harus dinomorsatukan lebih dari segala sesuatu. Yang harus dikedepankan lebih dari segala sesuatu. Apa itu yang Yesus ajarkan? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku dikasih Tuhan, tentu kita akan bertanya, apa sih maksudnya? Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kebenarannya? Nah, yang pertama saya akan tunjukkan kata kerajaan Allah ini dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah basileia. Ya, basileia. Tapi kalau di dalam bahasa Ibraninya, kalau saudara baca Alkitab, misalnya Perjanjian Lama itu kan dibuat dalam bentuk bahasa Ibrani. Tapi bisa diyunanikan, itu kitabnya namanya Septuaginta. Septuaginta. Nah, kata kerajaan itu di Perjanjian Lama itu adalah radah dalam bahasa aslinya. Radah, ya. Katakan sama saya, radah. Radah itu ada dua makna, ya.
yang harus kita ketahui. Nah, sebelum saya jelaskan itu, mungkin saudara akan bertanya, loh kenapa ya Yesus itu mengajari kita yang harus dikedepankan, yang harus dinomorsatukan, yang harus diutamakan adalah kerajaan Allah. Nah begini, saya akan memberitahukan alasan secara teologisnya supaya kita ngerti dasar kebenaran. Ketika Alkitab memperkenalkan kepada manusia siapa itu Tuhan kali pertama, ternyata diperkenalkan Tuhan kepada manusia menurut Alkitab bukan Tuhan adalah kasih. Sekalipun kita tahu God is love, Tuhan itu adalah kasih, Dia Alfa dan Omega, Dia kasih, benar. Tapi cara Alkitab, narasi yang dibangun Alkitab memperkenalkan kepada manusia siapa itu Tuhan, ternyata Tuhan adalah Raja. Dari mana saya tahu? Dalam Kejadian 1, tolong. Kejadian 1 ayat 1. Ini baru pertama kali kita baca Alkitab. Di ayat awal. Nah ini, semua orang pasti sudah hafal, yang sudah Kristen sejak kecil. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. In the beginning God created the heavens and the earth. Nah, bahasa aslinya itu bahasa Ibrani. Kurang lebih bunyinya begini. Ya, yang mengandung makna bahwa ini adalah raja. Ya, dikatakan bahwa Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Itu dalam bahasa aslinya. Pada mulanya diterjemahkan dengan dari kata Bereshit. Akar katanya reshit. Ada 3 arti di situ pada mulanya Bereshit dalam bahasa aslinya. Pertama, pada mulanya itu sendiri, oke? Yang kedua adalah yang utama atau yang terutama. Tapi yang menarik, yang ketiga artinya di situ adalah kerajaan yang kekal. Kerajaan yang kekal. Kalau ada kerajaan, berarti ada apa? Ada rajanya. Makanya saudaraku, kalau orang berbahasa Ibrani, orang Israel khususnya, baca Alkitab pertama kali Kejadian 1 ayat 1, langsung mereka ketemu dan mereka tahu bahwa Tuhan adalah Raja. Dia punya kerajaan. Ya, dan kerajaannya ini Alkitab katakan adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan sama sekali. Semua kerajaan di muka bumi ini semua sudah tergoncangkan. Saya kasih contoh. Kalau saudara lihat di Alkitab, pada zaman Abraham hidup, kerajaan yang berkuasa waktu itu disebut kerajaan Makedonia. Sangat berkuasa sekali, powerful. Tapi kemudian sejarah membuktikan, boom, habis. Kemudian kita lihat lagi waktu Musa hidup. Kerajaan yang berkuasa pada waktu kerajaan Mesir. Rajanya disebut Fir'aun, penguasa dunia, superpower waktu itu. Tapi kita lihat hari ini gimana? Boom. Ya. Lalu kemudian to cut the story short, misalnya ketika Israel dipimpin oleh siapa itu? Daud, Salomo sekalipun, kerajaan yang kuat, tidak ada musuh yang berani, apalagi ketika kerajaan Salomo. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, kita tahu di sejarah dan kita tahu di Alkitab, kerajaan Israel pun satu kali hancur dan dikalahkan oleh mana? Babilonia. Oke? Dan kerajaan Babilonia sekarang berkuasa. Tapi kemudian dikalahkan oleh kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Media. Dan kerajaan Media berkuasa, tapi kemudian dikalahkan oleh kerajaan Persia. Kerajaan Persia berkuasa, kemudian dikalahkan oleh apa? Kerajaan atau kekaisaran Yunani. Setelah Yunani berkuasa, dikalahkan oleh kekaisaran Romawi, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada satu pun, sudah lihat kekuasaan Romawi hancur. Tidak ada suatu kerajaan yang bisa langgeng saudaraku dan tidak tergoyahkan. Tapi Alkitab saudara dan Alkitab saya dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 28 29 dikatakan bahwa kita karena Kristus telah menerima sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan itu adalah kerajaan Allah. Kerajaan itu disebut juga kerajaan sorga, yang hari ini kita percayai. Kita duduk beribadah di tempat seperti ini karena kita mengakui Dia selain Tuhan, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan dengar baik-baik, jangan tepuk tangan dulu Pak. Tanggal 14 ini kita akan nyoblos.
Ya, waduh saudaraku, di Jakarta ada suami istri gara-gara saudaraku beda pendapat coblosannya saudaraku, sampai nggak tidur satu kamar lagi. Saudaraku, satu rumah ada yang berantem gara-gara satu milih nomor ini nomor ini. Saya mau kasih tahu saudara, sudahlah saudaraku, siapapun presidennya, entah nomor 1, entah nomor 2, entah nomor 3, raja di atas segala raja tetap Yesus Kristus yang duduk di takhta. Dia memerintah, dia berdaulat. Anything bad happen, but God still sit on the throne. Sesuatu bisa saja terjadi buruk atas republik ini, tetapi saya beritahu saudara, Yesus dengan kerajaan Allahnya tidak akan pernah bergoncang. Sebab kerajaan ini kerajaan yang berdaulat dan kekal adanya. Udah, bisa enak ngono toh? Gak usah condong ke pasangan yang sekian-sekian toh. Condongnya nomor 1, kerajaan Allah, Yesus Kristus rajanya. Pilihan saja, terserah nurani saudara. Di tempat pencoblosan terserah Surabaya ngomong sak karepe awakmu dhewe. Nah, saudara dikasih Tuhan, jelas. Jadi Alkitab sendiri mendeskripsikan, menarasikan bahwa Tuhan adalah raja dan dia punya kerajaan yang kekal. Dan kerajaan itu sejak Yesus datang ke dalam dunia ditegakkan kembali karena kejatuhan Adam dan Hawa. Dan singkat cerita saudaraku dikasih Tuhan, barang siapa percaya Yesus, bertobat meninggalkan dosa-dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan rajanya, maka kita dapat hak istimewa untuk mulai ngapain saudaraku? Entering the kingdom of heaven on earth. Kita bisa memasuki kerajaan sorga selama kita masih ada di bumi ini. Nah, saudara aku dikasih Tuhan, oleh sebab itu Yesus itu datang ke dalam dunia bukan untuk membuat agama baru, termasuk agama Kristen. Sebutan Kristen itu bukan muncul dari dalam gereja. Sebutan kata Kristen itu muncul dari luar gereja. Ketika orang-orang luar sana melihat jemaat mula-mula yang ada di Antioquia itu, mereka bilang, oh orangnya baik-baik ya, oh orangnya murah hati ya, aduh asik ya orangnya, mukanya itu bukan muka sombong, kalau ketemu orang senyum ya, aduh nggak angkuh, aduh rendah hati, aduh orangnya tuh ringan tangan, dikenal baik saudaraku. Lalu mereka bilang itu disebut Kristen. Apakah tetangga saudara, teman saudara melihat saudara sebagai orang yang tanda petik baik? Tidak usah dijawab. Ya, nah, sehingga Yesus datang sebetulnya dengan tujuan utama untuk menegakkan kembali kerajaan sorga, kerajaan Allah, supaya dapat nyata kembali memerintah di planet bumi ini. Makanya kalau saudara di Alkitab, khotbah Yesus itu terbanyak pengajarannya bukan pengajaran yang lain-lain, tapi dia ngajar tentang hidup dalam kuasa kerajaan Allah. The first preaching of our Lord, khotbah pertama dari Yesus, Matius 4 ayat 17. Ini khotbah pertama. Dia ngomong begini, repent for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah. Sebab apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Dengar saudara, dengar. Saya tahu di sini diajarkannya benar, tapi ada banyak gereja di daerah sana, khususnya Kutub Utara, bagian pedalaman, yang diam dalam gua-gua, tepi jurang, 500 meter, perempatan jalan, gang buntu. Banyak gereja mengajarkan begini, bertobat ya, supaya kalau mati masuk surga. Betul gak? Bertobat ya, supaya kamu mati tidak masuk neraka. Betul kan? Dari kecil guru-guru sekolah minggu mengajarkan bertobat supaya masuk surga. Saya beritahu, Yesus tidak pernah mengajarkan bertobat supaya masuk surga. Yesus mengajarkan kamu bertobat supaya apa? Sebab apa? Kerajaan surga sudah dekat. Beda loh saudara. Saudara, surga itu sudah pasti. Orang Manado bilang so pasti, no so tantu. Sorga itu memang diberikan buat kita. Tetapi saya beritahu kepada saudara, kita bertobat itu ada alasannya. Karena kerajaan sorga, ya, the kingdom of heaven has come near to you. Is at hand. Sudah dalam genggamanmu.
sudah ada padamu. Nah, sekarang kita jelaskan. Saya jelaskan maksudnya apa kerajaan Allah itu. Nah, itu tadi. Basileia dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibraninya radah. Ada dua arti. Catat baik-baik. Ini saya mau katakan ini mungkin menjadi salah satu khotbah terpenting yang saudara perlu dengar. Karena inilah fokus pengajarannya Yesus Kristus. Yang pertama, kata kingdom itu dalam bahasa Ibraninya radah. Ada makna yang pertama artinya government, pemerintahan. Katakan bersama saya, pemerintahan. 1, 2, 3, pemerintahan. Yang kedua adalah governance, tata kelola. Katakan bersama saya, tata kelola. Oke, saya jelaskan satu-satu. Jadi Tuhan ingin kita itu mengedepankan lebih dulu pemerintahan Kristus. Harus nyata dalam hidup setiap kita. Bukan cuma dalam suasana kebaktian di tempat gereja seperti ini, tapi di seluruh aspek hidup kita. Yesus harus jadi raja dan pemerintahnya harus berkuasa, bukan cuma secara rohani, tapi juga secara jiwani, di pikiran kita, di perasaan kita, di kehendak kita, dan juga di tubuh kita secara jasmani. Totally, seluruh hidup kita harus melihat Yesus sebagai raja. Tidak peduli dimanapun kita berada, saudaraku. Kenapa saya tekankan ini? Sebanyak orang Kristen, banyak anak Tuhan jadi rohani ketika kebaktian seperti ini saja. Kok sepi ya? Malam kudus, sunyi senyap. Seringkali kita berpikir Tuhan itu sibuk dalam urusan rohani. Sehingga makanya saya lihat banyak orang Kristen, tapi bukan di sini loh, saya bilang di Kutub Utara tadi. Hidupnya penuh sandiwara, Pak. Waktu pas kebaktian, waduh, ngomong cuma 5 kata. Haleluya, puji Tuhan, glory, hosana, amin. Melimoto. Tapi begitu keluar kebaktian, waktu di rumah tangga suami istri, waktu kerja di kantor, waktu kuliah, waktu apa, suruh boyohane metu kabeh. Kebun binatangnya metu. Tapi saya ngomong bukan di sini, Kutub Utara. Penuh sandiwara. Saya melihat, saya pernah ada orang konseling datang kepada saya. Mereka baru menikah, belum lama menikah. Tahu istrinya datang, Pak, saya tidak sangka suami saya itu hidup penuh sandiwara. Kenapa? Saya kira Pak, dia baik seperti waktu kami pacaran. Kenyataannya Pak, begitu menikah kami, saya lihat siapa dia sesungguhnya. Saya pikir tuh barang-barang, mobil, aset yang punya itu punya dia Pak. Ternyata Pak, saya tanya sama ibu-ibu, gimana perasaanmu kalau seandainya suamimu hidup dalam sandiwara dengan kamu? Sakitnya hati ini merongkol wolu. Terus ngomong ini, sakitnya tuh di sini. Ada lagu lama menceritakan bahwa hidup itu panggung sandiwara. Lagunya dari musik kelompok musik God Bless, penyanyinya Ahmad Albar. Kurang lebih seperti ini. Yang seumuran sama saya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Musik mulai. Tindih saja. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Angkat tanganmu. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Kamu belum lahir ya waktu itu ya. Saudaraku, kenapa? Karena mereka cuma beragama. Yesus tidak datang untuk membuat agama. Yesus datang menegakkan kerajaan Allah. Hidup di mana pemerintahannya harus berlaku di seluruh aspek hidup kita. Kalau cuma beragama Kristen, suruh kelihatan suci cuma kebaktian. Sepi mah nerek. Oh ala rere ya apa arek Surabaya jarene sing wani-wani kendel-kendel. Halo.
dan hidup penuh dengan topeng. Ini bahaya, so ini nggak boleh terjadi. Alkitab mengajarkan, tidak ada satupun orang bisa menutupi dirinya di hadapan Tuhan. Semua kita kedapatan telanjang. Makanya percuma saudara main sandiwara sama Tuhan. Percuma kita hidup bermain topeng. Karena Tuhan melihat sepenuhnya. CCTV, gereja ini ada CCTV-nya nggak, Pak? Ada ya? Orang ketok ya? Ya, yang saya tahu pasti ada CCTV. Ruangan seperti ini. Ini seperti SOP yang harus ditentukan ya. Tapi saya yakin, saya tadi sebelum khotbah saya sempat ke toilet belakang sana. Saya tadi tidak lama di sana. Mek pipis tok. Tidak ada plus-plus yang lain. Saya yakin di toilet itu tidak ada CCTV-nya. Kalaupun ada CCTV, maka GSJS Tunjungan Plaza akan dituntut oleh banyak orang. Betul nggak? Yakin tidak ada CCTV? Delon sih, gak percaya. Tidak ada ya, sepakat ya? Dengar saudara, CCTV manusia terbatas, CCTV kerajaan Allah ada di mana-mana. Itu maksud saya. Makanya Tuhan mengajar kita cari dulu, kedepankan hidup yang seperti ini. Kita bisa lari dari pandangan Tuhan. Kita pikir lewat pelayanan kita. Tapi Tuhan tahu siapa kita. Tuhan, kita kira kita bisa kelabui orang lain lewat keaktifan kita beribadah. Itu bagus. Tapi selama kita tidak pernah membereskan segala sesuatu dalam diri kita, maaf saudara, I'm sorry to say like this, ibadah saudara sia-sia di hadapan Tuhan. Seperti dia Tuhan, dia Raja. Makanya kita nyanyikan satu lagi, tindis lagi. Lagu ini sangat rohani sekali. Dan saya percaya sebagian besar anak-anak muda tahu. Kalau yang tadi dunia sandiwara itu kayak umur-umur saya rambut putih gitu ya. Sekarang milenial pasti tahu lagu ini. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat wajahmu, biar ku lihat wajahmu. Buka dulu maskermu, buka dulu mas. Enggak. Kalau yang flu enggak usah dibuka. Halo? Is there anybody home? Ada orang di sini? Inilah yang dimaksud dengan seek first the kingdom of God. Pertama, government. Ketika saudara mengizinkan dia raja, CCTV-nya di mana-mana. Udahlah, enggak akan yang mau korupsi, enggak ada lah. Mau main mata dengan istri orang lain, enggak akan lah. Apalagi sampai selingkuh. Saya diundang beberapa kali oleh KPK. Diundang khotbah, bukan masuk KPK untuk diinterogasi atau jadi saksi ya. Tolong ya. Saya diundang beberapa kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. Untuk sharing firman online maupun on-site. Dan saya menemukan KPK pernah menerbitkan jurnal pelaporan. Kenapa orang bisa korupsi ditangkap oleh KPK, entah wali kota, bupati, gubernur, menteri lah, pejabat-pejabat ataupun pengusaha. Ada 5 alasan utama, tapi ada satu yang menarik perhatian saya. Penyebab orang korupsi. Dengar baik-baik ya. Tuntutan berlebihan dari seorang istri. Ya ampun saudaraku. Lur, Pak enggak usah prihatin. Kalau Bapak tepuk tangan, nanti sebelahnya istri Bapak tersinggung. Saya mau beritahu. Suami gaji 50 juta per bulan. Istrinya minta tas 100 juta. Suami pendapatannya 100 juta per bulan. Minta tas harga 500 juta. Kalau nggak dibelikan, istrinya bilang gini, urusan ranjang gua nggak mau layani. Pusing suaminya saudaraku. Dan terpaksalah. Seperti itu. Dengar saudara ya. Kalau kita hidup, harga diri saudara tidak ditentukan dari pakaian atau barang merek yang saudara pakaikan. Saudara harus yakin sebetulnya waktu kita percaya Yesus, kita ditebus dengan darah yang mahal.
Alkitab berkata 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Dibilang begini, tindis lagi. Jreng. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Keren, bangsa yang terpilih. Wah, peculiar people, royal priesthood, umat kepunyaan Tuhan, imamat rajani. Status kita beda. Kalau saudara gini loh, lihatlah dirimu seperti apa kata firman tentang kamu. Saya tidak menentang saudara beli barang-barang merek loh ya. Kalau saudara punya uang ya silahkan. Tapi ada orang-orang tertentu di Jakarta. Nah Jakarta, kita rasa di orang Jakarta, kalau nggak pakai pakaian atau perhiasan atau apapun yang kelas tinggi, rasanya nggak lengkap hidup, jalan keluar aja nggak enak. Saudara, something wrong with your soul. Ada sesuatu yang keliru di dalam jiwa saudara. Seharusnya saudara mengerti, di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Di dalam Kristus kita berharga di mata Tuhan. Keserupaan dengan Tuhan ada di dalam diri kita. Makanya saudara harus mengerti, harga dirimu mahal. Harga dirimu bukan tergantung pakaian atau fasilitas yang kamu pakai. Harga diri kita, wow, telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal dan tiada taranya. Amin. Nah, lihat diri saudara, bersyukurlah bahwa Tuhan telah menyatakan yang terbaik kepada saudara. Jadi jelas saudaraku, izinkan dia memerintah. Anak-anak muda yang pacaran, perhatikan ya. Papa mamamu tidak melihat, tapi CCTV kerajaan surga sedang mengamati hidupmu. Kita semua yang di sini lagi mengisi formulir pajak. Ini isu sensitif kalau dikhotbahkan saudaraku. Tapi I have to, not only I have to, I must tell you the truth of God. Kalau saudara waktu ngisi formulir pajak, saudara harus ingat loh, CCTV kerajaan surga sedang mengamati engkau. Saudara jualan di Jakarta itu, saudaraku, ada orang jualan barang palsu loh, didol, ngakunya asli, saudaraku. Lalu kemudian saudaraku terus ngomong gini, yang penting perpuluhannya masuk terus. Banyak orang berpikir Tuhan bisa disuap pakai perpuluhan kita. Kok sepi lagi ya? Rasanya kayak ada penolakan gitu khotbah saya kali ini ya. Tuhan tolong saya Tuhan. Tahun lalu saya kesini kok enak. Udah saya ikut rasanya lain ya. Tidak ada, saya bercanda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bisakah kita seperti itu? Bisa. Kemampuanmu nggak bisa, tapi Tuhan menyediakan ada yang namanya di Alkitab anugerah. Kata Yunaninya charis. Kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita semampu mentaati firman Tuhan. Halo, berapa banyak saudaraku Tuhan sudah memberikan anugerah kasih karunia kepada kita. Nah, saya nggak angkat tangan, nggak yakin ya. Halo saudaraku, nggak perlu pakai duit. Saudara tidak akan pernah bisa membeli grace. Saudara bisa punya toko grace namanya kasih karunia, tapi saudara akan pernah bisa membeli barang namanya grace. Ayo coba pergi ke toko grace. Pak, saya beli grace-nya 2 kilo. Engkaunya bilang gini, nyebut Pak, nyebut. Saking mahalnya kasih karunia, tidak satu pun orang bisa membelinya. Makanya Tuhan kasih kita secara gratis, tis. Memampukan kita bisa taat melakukan firman Tuhan. Yang percaya berkata. Bagian yang kedua, setelah pemerintahan, yang kedua adalah governance. Governance itu tata kelola, manajemen, mengelola. Saudara, ini tugas kita mengelola. Oh, saya tidak kuliah di Fakultas Ekonomi. Ya, enggak apa-apa sih. Untuk mengelola Anda mesti harus kuliah di Fakultas Ekonomi. Saya dulu memang lulusan Erlangga Surabaya. Ambil jurusan akuntansi. Sekian puluh tahun yang lalu. Itu S1 saya. Nah, jadi saya belajar manajemen. Tapi tidak perlu kuliah untuk bisa mengerti manajemen. Karena sebetulnya tugas manusia di muka bumi ini, menurut Kejadian 1 ayat 26, kita diberi Tuhan tugas selain mengakui pemerintahannya, yang kedua kita diminta mengelola. Maaf ya, maaf. Saya ketemu beberapa orang yang rajin berdoa. Sembayangnya kuat. Hulek nengking setan saudaraku. Dalam nama Yesus. Segala udah medeni saudaraku ya.
Rajin di menara doa, sembayangnya kenceng, utangnya gak lunas-lunas. Something wrong with their prayer. Saya ketemu orang-orang yang katanya bertekun mencari Tuhan, berpuasa, mengaku pendoa syafaat, tapi hidupnya, ekonominya gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Kenapa saudaraku? Ini bukan masalah doanya Pak, dia nggak ngerti kelola uang. Alkitab bilang cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Alkitab bilang asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Alkitab tuh ngajari hidup dalam kesederhanaan. Simplicity is greatness, my friend. Jangan bilang loh, enggak boleh beri mahal. Silakan, saudara punya uang, nggak apa-apa. Maksud saya, jangan menganggap diri saudara bernilai karena barang atau fasilitas yang saudara pakai. Tanpa itu semua Anda sudah bernilai. Halo? Nah, ini penting kelola ini. Kalau enggak saudaraku, kita akan terjebak dari hutang kepada hutang kepada hutang. Gali lubang, tutup lubang. Termasuk kelola waktu saudara. Kelola kesehatan, badan saudara. Ini mesti dikelola. Saya bersaksi. Maret 2020 ketika COVID baru datang ke Indonesia, saya sudah kena COVID. Karena kesibukan saya terbang sana, saya 1 tahun waktu itu, saya terbang bisa 100 kali dalam dan luar negeri. Karena ada tugas-tugas yang ada di gereja maupun di ke sinode. Jadi saya banyak ketemu orang. Lalu saya ketularan COVID pertama, masih alfa, tapi belum ada obat, belum ada vaksin Pak. Saya batuk, tidak berhenti-berhenti, panas tinggi. Saya CT scan, paru-paru saya putih semuanya. Kalau ada dokter sini pasti ngerti. Ada dokter juga di situ. Ya, putih semua. Dokter bilang ini pasti COVID dan COVID kategori berat. Waduh. Lalu kemudian saya harus pakai oksigen plus alat bantu nafas yang disebut nebulizer itu, yang bunyinya gini. Tit, tit. Saya sempat semuanya itu. Nah, singkat cerita, waktu di pembaringan di tempat tidur itu, disitulah Tuhan berkata kepada saya begini, to protect your life from evil is my business. Untuk melindungi jiwamu dari kuasa si jahat, urusanku, kata Tuhan. But to protect your health is your own business. Tapi melindungi kesehatanmu, Roni, Daud Simeon, urusanmu dewe. Saudara, hari itu saya bertobat. Sebelumnya saya makan sembarangan. Sudah dilarang dokter makan jenis makanan tertentu, saya tabrak terus. Lalu kemudian saya harus ke UGD beberapa kali, dikasih obat sama dokter, sembuh, makan itu terus, sikat ble. Saya melabrak semua aturan-aturan ketentuan kesehatan. Saya lupa bahwa tubuhku bait Allah, Roh Kudus diam di dalamku. Sejak hari itu saudaraku, Maret 2020 sampai hari ini 4 tahun, saya tidak pernah mengeluh dengan sakit yang sama seperti yang sebelumnya, karena saya menjauhi makanan itu. Dan itu tidak perlu tidak perlu berdoa. Saya tinggal taat apa yang dibilang dokter kepada saya. Jadi jangan salah, mudah salahkan Tuhan. Kalau saudara sudah tahu ada kecenderungan darah tinggi, ada kecenderungan kolesterol, ada kecenderungan trigliserid, saudara tabrak makanan, baru udah sakit. Tuhan, kalau aku malaikat sebelahmu, wapokmu kapan yo? Wis mangkel aku iki Surabaya ini metu. It's all your own business, my friend. Kamu mesti kelola kesehatanmu. Makanya sejak saat itu, saya dulu olahraga sakarepe dhewe, sekarang saya harus olahraga teratur. Saya olahraga dulu, saya hari Minggu kayak gini, khotbah 3 kali, pulang terus kayak gele kabeh rek, kok remek kabeh awakku rek. Sekarang saya di Jakarta, 1 hari saya bisa 6 sampai 7 kali khotbah pada hari Minggu. Saya pulang masih seger. Ono maneh enggak? Otot kawat balu mesti keringat wedan jahe. Karena kita olahraga fresh. Itu bagian siapa? Kita, Mas.
Tata kelola. Kelola waktumu. Kalau enggak saudaraku, kita tidak bisa berkarya yang terbaik. Kelola semuanya, itu bagian kita. There is God's responsibility and there is also our responsibility. Ada bagian tanggung jawabnya Tuhan, ada bagian tanggung jawab kita. Ayo ambil bagian saudara. Makanya Tuhan bilang, itu harus nomor 1 dalam hidupmu. Bukan cuma pujian penyembahan atau doa loh. Mengelola itu harus prioritaskan. Pemerintahanku dalam hidupmu, prioritaskan. Pengelolaan, prioritaskan. Kalau kamu lakukan semuanya ini, Tuhan berjanji semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya bersyukur saya pendeta, saya tidak punya bisnis apapun. Kalaupun saya sekarang tidak buat lagu-lagu lagi, karena sekarang penyanyi-penyanyinya hebat-hebat ya, album-albumnya udah hebat-hebat ya. Saya memilih untuk ngapain? Bikin buku sekarang. Dan waktu bikin buku itu ternyata Tuhan juga taruh di hati saya, serahkan seluruh hasilnya 100%. Hasil penjualan plus royalti. Jadi saya nggak dapat keuntungan apa-apa dari semuanya itu. Tapi mari saya bersaksi saudaraku, saya pendeta full time pastor. Di gereja saya digaji per bulan. Dan saya dapat tambahan berkat kayak misalnya di undang-undang gereja. Kayak sekarang ke JSJS Surabaya ini. Pasti besok saya pulang atau apa itu, pastor boleh tahu nomor rekeningnya? Sekarang kan gak pakai amplop-amplop aneh saya itu. Nah itu tadi kan dari Papua, jadi perlu amplop. Tapi kalau ditanya rekeningnya kan, boleh tahu rekeningnya? Kami akan transfer kepada pastor. Itu kita dapat tambahan berkat. Saudaraku, mari saya beritahu saudara, karena kami kelola baik-baik, supaya jangan besar pasak daripada tiang. Oleh anugerah Tuhan, saya bisa mengkuliahkan 3 orang anak-anak saya lulus kuliah sampai master di Amerika Serikat, 3-3-nya. Kalau nggak dikelola, sembahyang tok, terus kita nggak ngatur duit kita, itu orang-orang keturunan Tionghoa akan berkata, Santi Cufuni Cu Yesus Ti ya, bagi yang merayakannya Hongsi Fachai dan Cu Yesus Ti. Ingat ya, Yesus nomor 1. Juang secuai Yesus Ti. Di seluruh dunia Yesus tetap nomor 1. Dan terakhir Yesus Cufuni. Yesus memberkati saudara. Halo, sudah selesai ya? Masih belum? Kok rasanya aku wis mari ya? Oke, saya kurang 1 ternyata. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tadi ditanyakan Matius ayat 33. Kata kebenaran di situ bahasa aslinya Yunani dikaiosune. Nah, di Alkitab Perjanjian Baru ada 2 kata kebenaran dalam bahasa asli ya. Sambil belajar ya, semua belajar ya, supaya kita, Yesus bilang dalam Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakannya. Jadi orang bisa merdeka itu karena tahu dulu kebenaran. Kalau nggak tahu kebenaran ya nggak merdeka-merdeka. Makanya bangsa bisa merdeka, tapi kalau pola pikir tidak dimerdekakan dia tetap terjajah. Makanya pemerintahan manapun di dunia ini caranya memerdekakan orang penduduknya aja lewat apa? Pendidikan. Ya. Nah, Yesus mengajarkan pendidikan kebenaran penting, bisa memerdekakan. Yang bodoh jadi pinter. Yang tidak berhikmat jadi berhikmat. Makanya baca Alkitab. Kok sepi aku rasanya. Saya rasa tertolak saya ini pagi ini. Kata kebenaran ada 2. Pertama dikaiosune, yang kedua aletheia. Yang pertama yang tertulis Matius 6:33 ini adalah kebenaran dalam arti kata posisi. Hubunganmu sama Tuhan. Posisimu di hadapan Tuhan. Saya kasih tahu, harus beres. Ojo biar pet. Do you know biar pet? Mosok arek Surabaya Garut biar pet rek. Lampu le biar pet urip mate. Mau mati sih, mati. Urip mati. Banyak orang Kristen gitu kan. No, masuk gereja, nari urip. Begitu kerja apa mate.
kali ke gereja mesti ampuni. Ampuni. Nggak salah sih minta ampun. Tapi mbok belajar apa osirek untuk hidup takut Tuhan itu loh. Belajar, latihono. Kalau latihan jadi kebiasaan, dari kebiasaan jadi budaya. Saya mau tutup sama ini. The process is, prosesnya begini. Satu, katakan sama saya, latihan. Kalau kamu rajin latihan, taat, latihan baca Alkitab, latihan mengikuti kehendak Tuhan, latihan dulu. Lama-lama jadi kebiasaan. Katakan kebiasaan. Nah kalau sudah jadi kebiasaan, kamu tetap konsisten, lama-lama jadi budaya. Katakan budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi, karena sudah jadi gaya hidup, jadi darah daging. Itu budaya. Oke? Ya, saya ajak nyanyi lagu ini supaya menjelaskan saudara. Tindis lagi. Semuanya yang lahir di Indonesia pasti tahu lagu ini. Sangat rohana sekali. Bangun tidur aku terus. Lebih keras adik-adik. Tidak lupa. Sedap sekali habis mandi. Pintar membersihkan. Tepuk tangan adik-adik. Malah tadi sekolah minggu. Oke, saya tanya sama Bapak Ibu yang hadir di sini. Adakah tadi pagi Anda bangun tidur, atau dalam seumur hidup Anda yang sudah dewasa ini, ketika kamu bangun tidur, kamu duduk di ranjang, pegang jidatmu sambil begini, ngapain ya, marung apa ya, enak apa ya, oh iya reatus mandi, ada gitu? Kalau sampai seperti itu, I'm sorry, saudara stres. Yang namanya mandi sikat gigi gak pakai mikir kan? Karena sudah jadi apa? Budaya. Paham? Pertama latihan dulu. Ayo latihan. Belajar baca Alkitab. Belajar memposisikan kita untuk kita selalu beres di hadapan Tuhan. Belajar bangun hubungan sama Tuhan. Belajar. Latihan dulu. Dari latihan akhirnya jadi kebiasaan. Dari kebiasaan jadi budaya. Dulu orang tua kita, saya sudah punya 2 cucu ya. Hampir 32 tahun saya menikah. Cucu saya 2. Pertama kali cucu saya yang pertama diajari sikat gigi, dilek odole. Dilek ditelan. Sekarang mereka lagi datang ke Indonesia, mereka tinggal di Amerika, di Los Angeles. Sekarang baru ada di Jakarta. Jadi tadi pagi saya tinggal di mereka. Sekarang yang pertama udah bisa sikat gigi, 2 tahun setengah. Wis gak dilek maneh. Kenapa? Anak saya ngajari, melatih. Saudara dulu waktu kecil dilatih orang tua sikat gigi, mandi. Setelah itu jadi kebiasaan mandi kan. Sekarang mandi jadi apa buat kita? Budaya Pak. Gak usah mikir. Kalau saudara bertekun dengan firman Tuhan, hidup mengizinkan pemerintahan kerajaan Allah dan berlatih setiap hari secara konsisten, lalu jadi kebiasaan, dan lama-lama, bukan lama-lama lah, saudara pasti akan jadi budaya hidup dalam pimpinan raja di atas segala raja. Dan kita akan kelola semuanya, kita jadi budaya mengelola. Ngerti kita mengelola waktu, mengelola uang, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan berjanji begini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan ditambahkan istri bagi yang sudah beristri, bukan ditambahkan suami bagi yang sudah bersuami. Karena suami istri cukup satu, kecuali maut memisahkannya. Tapi urusan sandang, makan, papan, urusan yang tetek bengek ekonomi sehari-hari, percayalah Tuhan berkuasa memelihara kita. Karena kita taat dan menghormati pemerintahannya serta mengelola dengan baik. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya.